Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai tadi biofarmasetika sediaan inhalasi yang merupakan proyek based learning kami. Pertama-tama, next. Oke, ada tim kami. Yang pertama ada Alivia Salsabila Rizkwita, terus ada Gina Nazifa Azahra, lalu saya sendiri Salsabila Anggraini Tahir, lalu ada Destiana Rati Mawas, dan juga Zahra Fadilatus Syada. Next. Oke, untuk outline presentasi ini yang pertama ada anatomi dan fisiologi sistem pernafasan, lalu ada proses biofarmasetika sediaan inhalasi, yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan, yang keempat adalah karakteristik bahan aktif, yang kelima adalah optimasi ketersediaan hayati, dan yang terakhir adalah evaluasi dari pelepasan sediaan inhalasi. Next. Oke, untuk selanjutnya mengenai anatomi dan fisiologi sistem pernapasan akan diserahkan pada teman-teman yang lain. Oke, next. Anatomi dan fisiologi sistem pernapasan. Untuk melaksanakan fungsi metabolisme, tubuh manusia memerlukan pasokan gas oksigen dalam jumlah banyak. Disinilah peran sistem pernapasan yang berfungsi untuk mengangkut udara ke dalam paru-paru dan memfasilitasi terjadinya proses difusi oksigen O2 ke dalam aliran darah dan juga menerima limbah karbon dioksida CO2 dari darah dan kemudian membuangnya. Sistem pernafasan dibagi menjadi dua saluran, yaitu saluran pernafasan atas, bagian di luar rongga dada, yaitu udara melewati rongga dada, kavitas nasalis, faring, laring, dan trakea bagian atas. Lalu yang kedua ada saluran pernafasan bagian bawah, bagian terdapat dalam rongga dada, yaitu trakea bagian bawah, dan paru-paru, yang meliputi pipa bronkial dan alveolus. Selanjutnya, sistem pernafasan juga diklasifikasikan berdasarkan zona fungsinya, yaitu zona konduksi yang berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara dan menghubungkannya ke dalam paru-paru. Selanjutnya, zona pernafasan yaitu zona pernafasan berfungsi tempat utama pertukaran gas antara udara dengan darah. Pernafasan berlangsung melalui dua tahap, yaitu proses pernafasan eksternal dan juga pernafasan internal dalam. Next. Selanjutnya adalah proses biofarmasetika. Next. Untuk proses biofarmasetika ini ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap liberasi, di mana pada tahap ini terdapat tahap pemecahan dan pelarutan. Pada fase liberasi ini akan menghasilkan dispersi halus padatan dari zat aktif yang berbentuk cairan. Terjadi ketika obat masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya adalah fase disolusi. Fase disolusi ini adalah zat aktif yang mengalami kontak langsung di dalam tubuh sehingga melarut membentuk dispersi molekular di dalam air. Dan yang terakhir adalah fase absorpsi, di mana pada proses absorpsi ini merupakan masuknya zat aktif ke dalam sirkulasi sistemik tubuh. Dan pada fase ini terjadi ketika zat aktif sudah terdisolusi. Next. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan. Yang pertama itu ada formulasi obat yang mencakup sifat fisikokimia obat, yaitu misalnya obat dengan partikel halus lebih cocok untuk inhalasi. Kemudian keberadaan bahan tambahan, yaitu penggunaan bahan tambahan dalam formulasi obat dapat mempengaruhi sifat inhalasi. Kemudian ada bagian teknologi inhalasi yang mencakup jenis perangkat inhalasi, misalnya nebulizer,
MDI atau DPI. Kemudian ada cara penggunaan perangkat, yaitu instruksi penggunaan perangkat inhalasi dapat memengaruhi efektivitas pengobatan. Kemudian ada bagian faktor pasien yang mencakup kebutuhan pasien, yaitu keterampilan pasien dalam menggunakan perangkat inhalasi dan kepatuhan terhadap rencana pengobatan. Kemudian ada karakteristik fisik pasien, misalnya usia, kondisi kesehatan, dan kemampuan untuk menggunakan perangkat inhalasi. Next. Dan yang terakhir ada regulasi dan standar yang mencakup persyaratan regulasi, yaitu standar mutu, keamanan, dan efektivitas sediaan inhalasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Next. Selanjutnya adalah karakteristik bahan aktif. Nah, untuk meningkatkan sifat alirnya, maka partikel obat yang mengalir duduk umumnya dicampur dengan partikel pembawa yang lebih besar, itu yang ukurannya 30 mikrometer hingga 150 mikrometer dari eksipien inert. Biasanya laktosa atau alaktosa monohidrat. Nah, hal ini tidak hanya meningkatkan pembebasan obat dari alat inhalasi dengan meningkatkan aliran duduk, tetapi juga meningkatkan keseragaman pengisian kapsul atau alat. Nah, untuk biasanya bahan aktif yang digunakan itu ada golongan short acting beta 2 agonis atau SABA yang merupakan obat paling efektif mengatasi bronkospasme saat eksaserbasi asma akut dan juga dapat mencegah exercise induced asma. Nah, golongan SABA ini lebih direkomendasikan dengan inhalasi karena mempertimbangkan kerja obat yang cepat. Contohnya ada salbutamol, levalbuterol, biltoterol, pirbuterol, isoproterol, metaprotenol, terbutalin, dan epineprin. Nah, terapi inhalasi kombinasi yang tetap antara salmeterol dan fluticasone serta formoterol dengan budesonide merupakan bentuk terapi yang menjanjikan dalam pengobatan asma. Nah, yang pertama ada kelarutan. Kelarutan obat aktif larut dalam matriks dan dalam cairan paru akan memiliki permukaan dibandingkan dengan obat-obatan yang agak kurang larut dalam matriks. Nah, yang kedua ada ukuran partikel, biasanya kisaran sekitar 0,5 sampai 10 mikrometer. Yang dimaksudkan jika dihirup untuk menembus ke bronkiolus kecil dan alveoli paru dan memberikan efek yang cepat. Untuk aerosol biasanya ukurannya 5 sampai 10 mikrometer, sedangkan untuk topical spray 50 sampai 100 mikrometer. Yang ketiga ada pembawa, di mana air steril untuk inhalasi dan larutan inhalasi natrium klorida 0,9 biasanya digunakan sebagai pembawa untuk obat dalam inhalasi. Nah, selanjutnya ada pH. pH dalam kisaran netral, mirip dengan cairan tubuh, diharapkan dapat meminimalkan refleks batuk yang mungkin terjadi jika pH terlalu rendah. Kemudian ada surfaktan sebagai zat parut untuk meningkatkan pelarutan obat dan sebagai zat penyebar ketika obat disimpan di paru-paru. Kemudian ada kadar air untuk aerosol dispersi inhalasi. Secara umum, kadar air harus dijaga sangat rendah untuk semua bahan aktif dan tidak aktif. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tanansi. Baik, selanjutnya untuk optimasi ketersediaan hayati, next slide. Jadi untuk optimasi ketersediaan hayati itu, jadi ini kan kita membahas rute pemberian obat lokal langsung ke paru-paru dan saluran hidung. Itu disebut juga dengan inhalasi. Jadi biasanya untuk obat-obat pada sistem respirasi seperti pemberian uap, gas, asap, atau aerosol itu bioavailabilitas obatnya
bervariasi dari 5 sampai lebih dari 100%. Nah, itu tergantung dengan cara penggunaan, kemudian ukuran partikel obat juga bisa mempengaruhi konsentrasi dari obat sampai ke titik kerjanya. Next. Nah, yang terakhir adalah mengenai evaluasi sediaan inhalasi. Next. Oke. Pengujian di solusi in vitro memungkinkan pembedaan antara efisiensi berbagai jenis formulasi dan pemberian perkiraan bagaimana obat akan larut secara in vivo. Nah, pengujian di solusi dan permeabilitas in vitro membantu simulasi perilaku in vivo produk obat inhalasi. Nah, sering digunakan dalam pengendalian kualitas atau QC, quality control, terus termasuk penilaian keseragaman dan stabilitas batch to batch dan identifikasi kesalahan produksi. Next. Oke, untuk evaluasi sediaan inhalasi ini harus diperhatikan bahwa mengenai tujuan obat yang akan dihirup, profil di solusinya akan berbeda sesuai tempat yang diinginkan. Nah, untuk obat dengan efek sistemik, formulasi yang memungkinkan adalah uji disolusi yang cepat dan permeabilitasnya itu tinggi. Seringkali diinginkan untuk mencapai efek kerja yang lebih cepat. Nah, untuk efek yang lokal biasanya diharapkan laju disolusinya itu rendah, mungkin lebih diinginkan, terus membantu mencapai durasi kerja yang lebih lama. Next. Nah, pelarutan partikel obat yang dihirup secara efisien adalah salah satu parameter utama yang menjamin kinerja sediaan inhalasi yang lebih baik di paru-paru. Ada beberapa faktor penting dalam pengujian disolusi yang harus dipertimbangkan ketika pengembangan suatu metode. Yang pertama, laju agitasinya, yang kedua adalah laju alirannya, yang ketiga adalah laju suhu dan viskositas serta komposisi media disolusi, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengumpulkan partikel obat yang sudah terdisolusi yang pengumpulan partikel obat ini harus relevan secara fisiologis, yaitu dosis partikel halus atau FPD. Next. Nah, dalam uji in vitro berbagai cara, teman-teman, berbagai cara disolusi yang sudah dimodifikasi. Salah satunya adalah menggunakan paddle disolusi aparatus. Secara khusus, filter berpori digunakan untuk menahan partikel pada pengumpulan. Dalam metode ini, volume media disolusi dapat dimodifikasi untuk memperhitungkan dua skenario disolusi yang ekstrim. Yang pertama adalah dengan volume media yang tinggi untuk menciptakan kondisi sink yang mensimulasikan penyerapan cepat obat dengan permeabilitas yang tinggi. Lalu yang kedua adalah dengan keadaan volume media disolusi yang rendah yang menstimulasikan penyerapan bertahap dari obat dengan permeabilitas yang rendah. Next. Nah, yang terakhir, yang kedua ini ada salah satu juga alat disolusi yang dimodifikasi adalah flow through cell apparatus USP apparatus 4. Tujuan modifikasinya itu untuk biasanya kan ada beberapa obat-obat inhalasi itu yang berupa serbuk seperti DPI. Nah, partikel aerosol dikumpulkan menggunakan metode filter partikel USP 4 ini terdiri dari yang pertama adalah reservoir media disolusi yang disirkulasikan melalui sel disolusi menggunakan pompa. Yang kedua adalah filter yang mengandung partikel obat disimpan dalam penahan filter di dalam sel disolusi. Yang ketiga adalah sel disolusi itu sendiri yang terdiri dari penahan filter dengan layar. Next.
Nah, ini adalah skema kasar sel disolusi berisi filter untuk pengujian disolusi serbuk dalam aliran melalui sistem. Next. Nah, teman-teman, ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun PPT presentasi kali ini. Next. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.